Paling enak tuh curhat ke Allah. Apalagi kalau curhatnya habis sholat maghrib sampai isya. Kalau ibu nggak ada kegiatan ngulang ngaji, kita gunakan waktu habis sholat maghrib sampai isya, mari untuk fokus ibadah dan curhat kepada Allah. Aku dikasih tahu sama guruku, aku punya guru rohani bu dari Jawa Tengah, Pati. Itu orangnya biasa-biasa aja bu. Saya banyak belajar dari apa ya, pengalaman saya berguru dengan beliau, luar biasa ilmunya bu. Saya pernah ketemu waktu saya pergi haji, saya diajari tawaf oleh beliau. Silakan kamu tawaf. Aku di belakang kamu. Saya kaget, gak ada guru aku pergi haji. Itu pas dibimbing sama beliau itu nggak nyentuh sama sekali nyentuh orang. Dan saya bisa masuk memegang pintu Ka'bah, dia di belakang saya aja bu. Saya nggak kesentuh sama sekali. Nah, saya suruh sholat di depan pintu Ka'bah, dia ada di belakang saya, tidak menyentuh orang sama sekali. Akhirnya pas saya pulang, saya ngomong sama istrinya. Kalau ngomong istrinya masih muda sih, istrinya tuh lebih muda daripada saya mbak. Aku ketemu kalau Simbah nih. Enggak. Orang ada di rumah. Ada saya nanya, Mbah, ini yang bener yang mana nih? Kata Mbah tuh nggak ada di rumah. Lah istri saya tuh tidak tahu siapa saya, Pak. Tidak tahu siapa saya yang sebenarnya. Lu kalau saya tahu, Mbah kalau sholat di sana, lah kamu murid aku. Subhanallah, ibu-ibu itu guru saya itu bu. Dia itu sering datang ke tempat-tempat pelacuran untuk menyadarkan para WTS. Nanti si WTS sudah keluar tempat pelacuran tadi, selama belum dapat jodoh dijamin makannya oleh dia. Nanti dia carikan jodoh untuk si WTS tadi. Kata saya, kenapa sih bang kok melakukan itu? Saya kasihan mereka berbuat dosa terus bang. Kasihan biar mereka mau bertobat kepada Allah. Jadi uangnya habis untuk seperti itu. Dan dia itu kalau punya uang begitu bu, mendatangi tempat-tempat orang kusta. Dia malah mau bersalaman dengan orang kusta tadi, dia ngasih uang ke orang-orang kusta, ngasih santunan kepada orang kusta, apalagi kepada janda-janda miskin, fakir miskin, anak-anak yatim. Dia itu bu minta berapa aja kalau ada dikasih. Di situ saya kagum dengan beliau. Oh, sampai beliau dikasih karomah oleh Allah seperti itu. Ternyata beliau itu jiwa sosialnya sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan ini ibu-ibu memberikan santunan kepada para yatim, para piatu ini. Mudah-mudahan ibu-ibu menghidupkan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu dulu ada seorang ulama besar. Dia itu pengen tahu, pada zaman itu sekitar ada 60.000 para jamaah haji yang haji pada tahun itu. Akhirnya si ulama besar tadi Abdullah ibn Mubarak pengen tahu siapakah yang hajinya mabrur tadi. Dengarin bu, masya Allah dengan melalui sejarah cerita ini ibu akan terkenal. Akhirnya para jamaah haji yang lainnya sudah pada pulang. Kiai Abdullah ibn Mubarak dia masih menambah ibadah-ibadah sunnah lainnya, masih menambah ibadah umroh lainnya, sampai habis. Tinggal ada dia yang habis melaksanakan haji tadi. Tamu-tamu dari luar sudah pada pulang semua, tinggal penduduk Mekah yang tetap di sana. Akhirnya si kiai tadi berdoa, wahai Tuhanku, siapakah dan ada berapa orangkah yang hajinya diterima pada tahun ini? Akhirnya turunlah malaikat dari langit. Dua orang malaikat itu di atas Ka'bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat yang bertanya, ada berapa ini jamaah haji yang hadir pada tahun ini, yang melaksanakan ibadah haji tahun ini? Kata ada 60.000. Ada berapa yang hajinya diterima? Ada berapa? Hanya satu. Tapi sababiyah yang mabrur satu, semua jamaah haji yang 60.000 mabrur semua, dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati kecilnya, jangan-jangan aku nih, jangan-jangan gue nih. Karena yang lain sudah pada meninggalkan kota Mekah, aku masih di Mekah. Siapa man huwa? Siapakah dia itu? Akhirnya kata malaikat, di sebuah kota Kufah ada seorang tukang sol sepatu namanya Muafid. Dia sampai menggegerkan di Arash.
Malaikat yang ada di aras, yang bertuah di aras tadi pada menyebut-nyebut muafiq, muafiq, mabrur hajinya, sehingga menjadikan berkah sebuah jamaah haji yang 60.000 terselamatkan sababiah doa tadi. Akhirnya para hadirin wal hadirat, Abdullah ibn Mubaraknya pulang, yaitu sebelum pulang ke rumah mendatangi di Kufah tadi, benarkah ada yang namanya muafiq, terutama sol sepatu. Pulanglah dengan dari kuda. Awas bu, kena kaki kuda nih. Pas datang subuh, katanya rumahnya dekat masjid. Akhirnya nanya-nanya ke jamaah yang datang ke masjid, apa betul di dekat sini ada tukang sol sepatu? Oh ada. Itu terkenal hanya ada satu di sini tuh yang tukang sol sepatu. Betul namanya? Oh iya betul namanya. Ada apa? Saya ingin berjumpa dengan beliau. Oh iya, nanti aja habis subuh Pak. Akhirnya habis sholat subuh menyempatkan waktu. Ulama kondang ini tuh waktu terkenal banget tuh. Akhirnya datang ke situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saja nah anjir, karena kaget ada beda ya. Karena harismanya kan beda kalau orang alim tuh ya. Anak Abdullah ibn Mubarak, masya Allah, langsung dia apa duduk, ya Allah, masya Allah, suatu anugerah yang tak terhingga dari Allah, kenikmatan yang luar biasa. Rumah saya dikunjungi oleh seorang ulama kondang, masya Allah, ahlan wassalam, dipersilahkan duduk ibu-ibu. Akhirnya ngobrol-ngobrol, kapan datang, ya secara singkat aja, kapan datang dari Mekah? Pelongo, datang dari mana? Kan kok haji tahun ini? Aduh enggak, saya enggak haji. Yang bener aja. Nah akhirnya cerita, maaf Pak Kiai, saya tuh sudah nabung. Setiap habis ngesol sepatu tadi tuh saya nabung 20.000, 10.000. Tabungan saya sudah beberapa tahun saya buka pas sekali untuk ongkos naik haji. Pas gitu habis ngitung-ngitung, ini hanya cukup untuk aku saja, sedangkan istrinya lagi hamil. Tos mah mama bangke wae, aahil wae. Mohon manggakan, ada yang ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seorang ibu-ibu membawa obor langsung lari lagi, dikejar-kejar. Ternyata di rumah tadi si ibu tadi janda miskin yang punya 3 orang anak yatim yang sudah 1 minggu. Itu ibu-ibu dia yaitu kelaparan anaknya, dan akhirnya si ibu tadi, ibu-ibu akhirnya nggak jadi lagi, hanya diinjak, ya Allah anak yatim. Tapi si ibu tadi lagi masak dan bau masakannya tuh nyelebreng sampai ke rumahnya Pak, tadi ke rumahnya tukang sol sepatu tadi, yang konon si istrinya lagi hamil, lagi ngidam. Biasanya kalau orang ngidam kan suka pengennya yang aneh-aneh. Cina iya bau gini, bau sate. Akhirnya jadi lagi, ternyata yang lagi masak daging tadi, si wanita tadi yang ngetok-ngetok pintu tadi, ibu-ibu, ternyata lagi masak daging. Dan daging yang dimasak itu bukan daging yang halal dimakan untuk kita-kita, daging yang sudah menjadi bangkai. Nah ini ibu cenah hapunten, abi teh ka dieu teh hapunten bisa istri abi teh nuju bobot nembe ngidam nembe 2 sasi. Ieu nuhun cari masakan ibu di tawasan masakan warteg teh nuhun teu kersahan. Aduh cenah Pak hapunten, sanes abi bedit, sanes abi bahil. Ini daging yang dimasak tuh daging bangkai. Tetangga saya seorang jaga, kebetulan tadi pagi itu habis ngubur kambing, sama saya kambingnya diambil dan saya kuliti, akhirnya dagingnya dimasak. Halal bagi saya, kenapa untuk menyambung hidup daripada saya dan anak saya mati kelaparan, akhirnya saya makan daging bangkai tadi. Maaf Pak Haji Wapik akhirnya ngomong sama istrinya, mah itu daging yang dimasak oleh tangga kita tuh daging bangkai.
ya kambing mah kambing. Sebagaimana mah kita punya tetangga miskin ya mah. Ini kan saya akan pergi haji nih. Gimana nih uangnya untuk si janda aja? Kalau model orang sindang laut, orang terbawa, coba, ada jangan baik. Ya sudah Pak, mudah-mudahan barokahnya Pak dan tetap akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajinya mah enggak, uang yang rencana untuk haji itu disumbangkan kepada janda miskin dan anak yatim yang konon sedang kelaparan makan bangkai kambing. Tapi ternyata justru yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu dan menjadikan barokah semua jamaah haji, dimakbulkan semua hajinya oleh Allah Subhanahu.